Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 5. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Hari ini kita kembali lagi belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam. Materi kita hari ini yaitu Quran Surat At-Tin. Sebelum belajar, jangan lupa kalian berdoa dulu ya. Jika kalian sudah berdoa, yuk simak penjelasan bu guru berikut ini. Anak-anak, sebelum kita belajar tentang isi kandungan surat At-Tin, terlebih dahulu guru jelaskan tentang pengenalan Quran surat At-Tin. Quran surat At-Tin terdiri dari 8 ayat. Surat ini diturunkan di kota Mekah sehingga termasuk golongan surat Makkiyah atau surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Quran Surat At-Tin adalah surat ke-95 yang diturunkan sesudah Quran Surat Al-Buruj. Tahukah kalian anak-anak bahwasanya nama At-Tin ini diambil dari ayat yang pertama yaitu Wat-tini waz-zaitun. At-Tin di sini berarti yaitu buah tin. Menurut sebagian ahli tafsir, yang dimaksud dengan tin ialah tempat tinggal Nabi Nuh, di mana tempat tinggal Nabi Nuh yaitu Damaskus. Di sana terdapat banyak sekali pohon tin. Kemudian untuk zaitun yaitu menuju kepada Baitul Maqdis. Di sana tumbuh banyak sekali buah zaitun. Baitul Maqdis adalah tempat diutusnya Nabi Isa Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak, diriwayatkan dari Ibnu Jarir yang bersumber pada Ibnu Abbas bahwasanya surat At-Tin ini turun berkaitan dengan pertanyaan para sahabat Nabi tentang balasan bagi orang yang beramal namun ia sudah pikun. Kemudian melalui Quran Surat At-Tin ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa amal orang yang beriman dan beramal soleh akan senantiasa mengalir pahalanya meskipun orang tersebut mengalami kepikunan. Demikian tadi adalah sedikit pengenalan mengenai Quran Surat At-Tin. Selanjutnya kita akan membahas tentang isi kandungan dari surat At-Tin tersebut. Berikut ini adalah penjelasan tentang isi kandungan Quran surat At-Tin ayat 1 sampai dengan 8. Tapi sebelumnya mohon maaf ya anak-anak, karena hari ini sedang hujan, jadi suara dalam video ini sedikit ada gangguan. Mohon untuk dimaklumi ya. Isi kandungan surat At-Tin ayat pertama yaitu demi buah tin dan buah yaitun. Buah tin dan buah yaitun merupakan kinayah atau ungkapan tentang Damaskus yaitu tempat diutusnya Nabi Nuh dan Baitul Maqdis tempat diutusnya Nabi Isa alaihi wasallam. Tahukah kalian anak-anak bahwasanya di Damaskus itu terdapat banyak sekali tumbuhan tin. Apakah kalian sudah pernah lihat anak-anak buah tin itu seperti apa? Di tempat kita saat ini sudah banyak sekali ya pohon tin. Kemudian untuk Baitul Maqdis, di sana terdapat banyak sekali tumbuhan zaitun. Apakah anak-anak sudah tahu buah zaitun itu bentuknya seperti apa? Kalau di tempat kita itu sebenarnya juga ada, namun sudah dalam berbentuk minyak. Jadi tumbuhan zaitun ini buahnya bisa digunakan untuk minyak. Biasanya minyak zaitun ini dijual di supermarket. Nah, kedua tumbuhan tersebut banyak sekali manfaatnya anak-anak. Karena itu Allah sampai menyebutnya di dalam Al-Quran. Kemudian di ayat yang kedua, Allah menyebutkan tentang Gunung Sinai. Gunung Sinai ini adalah sebuah gunung di mana gunung tersebut merupakan tempat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa alaihi wasallam.
Dalam arti lain, tempat Nabi Musa menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ayat yang ketiga. Di ayat yang ketiga, yang dimaksud dengan negeri yang aman adalah kota Mekah. Tahukah kalian anak-anak bahwasanya kota Mekah ini benar-benar kota yang sangat aman karena Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar menjaganya. Bahkan saking amannya kota Mekah ini nanti tidak akan dimasuki oleh Dajjal. Selanjutnya ayat yang keempat. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwasannya manusia diciptakan sebagai makhluk yang paling baik dan yang paling sempurna di antara makhluk lainnya, baik itu secara jasmani maupun rohani. Manusia dapat berdiri tegak, berbicara, berilmu, mengatur segala sesuatu dengan bijak karena manusia memiliki akal pikiran yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. Karena itu anak-anak, karena kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh manusia ini, maka manusia ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi khalifah di bumi ini. Khalifah yang menjaga seluruh keadaan di bumi ini. Kemudian ayat yang kelima. Manusia dapat berubah menjadi makhluk yang hina dan rendah derajatnya di hadapan Allah apabila manusia tersebut tidak bersyukur, selalu berbuat maksiat, dan tidak menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia yang seperti itu nanti kembalinya adalah ke neraka yang sangat menyengsarakannya. Selanjutnya di ayat yang keenam. Di ayat yang keenam, manusia yang akan selamat dari kehinaan adalah orang yang beriman dengan sungguh-sungguh dan membuktikannya dengan ibadah dan juga amal yang soleh. Mereka yang seperti itu akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya, yaitu balasan surga dengan segala kenikmatannya dan hidup kekal di dalamnya. Selanjutnya di ayat yang ketujuh. Di ayat yang ketujuh ini kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendustakan hari pembalasan. Hal itu karena hari pembalasan itu pasti akan datang anak-anak. Semua manusia akan mendapatkan balasan dari Allah atas segala yang ia perbuat di muka bumi ini. Orang yang melakukan perbuatan yang baik akan mendapatkan balasan yang baik, dan orang yang tidak melakukan perbuatan yang baik sudah pasti balasannya pun tidak akan baik. Tahukah kalian anak-anak, Allah adalah hakim yang paling adil, seperti yang dijelaskan dalam ayat ke-8. Manusia akan mendapatkan balasan sesuai dengan yang diusahakannya selama hidup di dunia. Untuk itu anak-anak, marilah kita selalu beramal yang baik agar kelak kita mendapatkan balasan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Nanti apabila ada pertanyaan boleh ditanyakan melalui WA. Selanjutnya anak-anak, silakan kalian kerjakan soal berikut ini. Soal dikerjakan di portofolio, boleh ditulis jawabannya saja, kemudian dikirim ke Bu Guru melalui Google Formulir ya. Ingat, tidak dikirim lewat WA, melainkan dikirim melalui Google Formulir yang sudah di-share nanti oleh guru kelas. Terima kasih. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali di pelajaran yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di rumah selalu beribadah dan semangat belajar.